Ohaya minasan, balik lagi bersama aku Nefertari Vivi di sini dan selamat datang juga di channel Anime OP. Nah, di konten kali ini aku mau ngebahas salah satu buah iblis paramecia yang memiliki peran penting bagi jalannya cerita One Piece ke depannya. Yaps, apalagi kalau bukan buah iblis OP Nomi. Seperti yang kita tahu guys, Trafalgar di Waterloo adalah pemilik buah iblis ini. Dengan kekuatan buah iblis ini, Law menjadi salah satu karakter yang kuat yang ada dalam cerita One Piece. Selain itu, buah iblis ini pun menjadi buah iblis yang memiliki nilai bounty hingga menembus mencapai 5 miliar berry. Suatu hal yang menurut aku benar-benar gila, sampai pemerintah dunia memberikan nilai bounty yang lebih tinggi dari nilai bounty Yonko saat ini. Lalu kenapa sih pemerintah dunia sampai rela merogoh kocek uang sebesar itu hanya demi satu buah iblis? Apakah ada sesuatu hal yang sebenarnya pemerintah dunia sembunyikan dari kekuatan buah iblis ini? Tetapi sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk like video ini ya guys, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Dan tentunya biar aku tambah semangat lagi ngontennya. Nah, jika sudah terima kasih banyak dan yuk tonton videonya sampai selesai ya. Let's go! Nah, seperti yang kita tahu guys, bukan hal yang tabu jika pemerintah dunia selalu melakukan sebuah propaganda demi menguntungkan pihak pemerintah dunia dan juga menjaga nama baik dari citra pemerintah dunia di mata masyarakat dunia One Piece. Saja apa yang pemerintah dunia lakukan terhadap para penduduk Pulau Ohara. Ya, hanya demi melindungi terungkapnya rahasia abad kekosongan atau Void Century, para Gorosei tidak ragu sedikit pun untuk menghabisi semua orang yang ada di Pulau Ohara. Setelah melakukan perbuatan yang sangat sadis tersebut, pihak pemerintah dunia pun kemudian melakukan sebuah propaganda ke seluruh penjuru dunia One Piece, bahwa para penduduk Pulau Ohara akan melakukan sebuah tindakan yang mengancam keselamatan dunia, yaitu ingin membangkitkan kembali 3 senjata kuno yang pernah diciptakan pada zaman Void Century. Padahal kenyataannya tidak seperti itu guys. Dari sini kita bisa menyimpulkan betapa kejamnya pemerintah dunia hanya demi melindungi terungkapnya rahasia pada masa Void Century. Bukan hanya itu aja guys. Seperti yang aku jelasin di awal tadi, pemerintah dunia bahkan tidak keberatan sedikit pun untuk mengeluarkan uang sebesar 5 miliar berry hanya demi satu buah iblis yang bernama OP Nomi. Nah, pada manga One Piece chapter 761 kita semua akhirnya mengetahui sebuah informasi bahwa buah iblis OP Nomi bisa membuat seseorang bisa hidup abadi atau awet muda. Selain itu, masih di chapter yang sama, Doflamingo pernah mengatakan jika dirinya mengetahui harta karun Mary Joyce, sebuah harta karun yang dapat menggemparkan seluruh lautan di dunia One Piece. Dan sampai saat ini pun belum dapat dipastikan harta karun seperti apa yang mampu untuk mengguncangkan dunia One Piece. Yang jelas, informasi tentang keberadaan harta karun tersebut membuat Doflamingo menjadi sosok yang paling ditakuti oleh pihak kaum naga langit. Itu sebabnya hal inilah yang kemudian membuat kaum naga langit atau Tenryubito gampang banget diajak kerja sama oleh Doflamingo. Bahkan sampai membuat Doflamingo menjadi seorang Shichibukai. Kemudian pada manga One Piece chapter 906 kita semua dikagetkan dengan sebuah topi jerami raksasa yang tersimpan di sebuah ruangan yang terletak di Mary Joyce. Bukan hanya itu aja guys, di chapter ini kita juga diperlihatkan sosok Im-sama yang ternyata merupakan seseorang yang sangat dihormati oleh para Gorosei. Dan masih di chapter yang sama, lagi-lagi Doflamingo mengklaim keberadaan harta karun tersebut cepat atau lambat akan membusuk. Lalu harta karun seperti apa yang akan membusuk? Tenang guys, akan aku jelasin pelan-pelan ya. Di sisi lain masih berkaitan dengan buah iblis, ada sesuatu hal yang menurut aku sangat menarik guys. Yaitu pada manga One Piece chapter 1044 akhirnya kita mengetahui jika selama ini pemerintah dunia menyembunyikan nama asli buah iblis Gomu Nomi yang dimiliki Luffy. Dan ternyata buah iblis tersebut adalah buah iblis mythical Zoan Hito Nomi model Nika. Bahkan ketika poster Luffy menggunakan foto saat Luffy membangkitkan kekuatan awakeningnya atau saat mode Gear 5, pemerintah dunia begitu terlihat sangat ketakutan dan tidak menginginkan semua orang tahu jika ada seseorang yang telah membangkitkan awakening dari buah iblis Nika selama ratusan tahun lamanya.
yang kemungkinan besar semua ini berhubungan dengan sosok Joy Boy. Lalu yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah di mata pemerintah dunia, kira-kira lebih bahaya mana? Buah iblis Paramecia Ope-Openomi yang berhubungan dengan harta karun Mary Joyce, atau buah iblis Mythical Zoan Hito-Hitonomi model Nika yang berhubungan dengan sosok Joy Boy? Coba berikan pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Tetapi menurut aku sih keduanya akan saling berkaitan. Maksudnya gini, apabila keberadaan buah iblis Mythical Zoan Hito-Hitonomi mulai terungkap dan ada seseorang yang telah berhasil membangkitkan awakeningnya yaitu Luffy, yang memang berhubungan dengan sosok Joy Boy, maka akan mendorong keinginan masyarakat di seluruh dunia One Piece untuk mengetahui lebih lanjut siapakah sosok Joy Boy yang sebenarnya. Kenapa dia sampai mati? Jelas, apabila hal ini terjadi, maka masyarakat di seluruh penjuru dunia One Piece akan memiliki hasrat untuk mengungkap dan mempelajari sejarah abad kekosongan dari tulisan-tulisan kuno Poneglyph, yang pada akhirnya membuat pemerintah dunia kehilangan kepercayaan publik karena masyarakat di dunia One Piece akan mempertanyakan kekuasaan yang dipegang oleh kaum naga langit yang mengatur sistem pemerintah dunia. Oh iya guys, selain itu tentunya kalian semua para fans One Piece tahu jika di batu Poneglyph terdapat informasi mengenai keberadaan senjata kuno. Jelas, hal ini juga bisa menjadi ancaman yang sangat amat serius bagi pemerintah dunia jika ada seseorang yang berhasil memecahkan teka-teki yang ada pada tulisan kuno Poneglyph. Nah, selain itu, Law sendiri juga pernah mengatakan bahwa banyak orang yang memandang Ope-Openomi sebagai buah iblis yang paling dahsyat yang pernah ada. Bahkan buah iblis ini memiliki kekuatan yang bisa mewujudkan mimpi besar manusia. Di mana perkataan Law ini diperkuat dengan ucapan Doflamingo jika buah iblis Ope-Openomi memiliki kemampuan untuk mentransplantasi kepribadian. Artinya, dengan kemampuan ini pengguna buah iblis Ope-Openomi bisa mengambil alih tubuh dan pikiran milik orang lain meskipun dia sudah mati. Jadi sudah jelas, harta karun Mary Joyce yang dimaksud oleh Doflamingo adalah mayat Joy Boy. Terus apa untungnya pemerintah dunia menyimpan mayat Joy Boy? Nah, ini yang menurut aku paling menarik. Menurut aku, ketika pemerintah dunia memiliki kekuatan buah iblis Mythical Zoan Hito-Hitonomi model Nika dan buah iblis Ope-Openomi, maka pemerintah dunia bisa mentransplantasi kepribadian mayat Joy Boy kepada pengguna kekuatan buah iblis Mythical Zoan Hito-Hitonomi. Di mana hal inilah yang akan menjadi objek penelitian untuk menciptakan kekuatan tempur militer yang memiliki daya hancur yang amat sangat mengerikan. Dan ini juga bisa menjadi jawaban kenapa di laboratorium Panhazard, lebih tepatnya pada manga One Piece chapter 660 terdapat ruangan pendingin yang berisikan mayat raksasa. Selain itu di Panhazard, kita juga bisa melihat para bocil-bocil yang dijadikan kelinci percobaan oleh Kaisar Clown pun dijadikan raksasa. Jadi sampai di sini sudah jelas ya guys, pemerintah dunia yang sudah berkuasa selama lebih dari 800 tahun, tentu saja kekuasaan selama itu membutuhkan kekuatan militer yang sangat besar. Dan salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah dunia adalah memiliki teknologi militer dengan kualitas terbaik di antara semua pihak yang ada di dunia One Piece. Jadi gak heran kalau pemerintah dunia sangat mengincar buah iblis Hito-Hitonomi model Nika dan juga Ope-Openomi yang memang dianggap sebagai ancaman oleh pemerintah dunia. Nah, jadi gimana nih menurut Nakma semua tentang pembahasan kita kali ini? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video ini biar Mimin Vivi tambah semangat lagi ngontennya. Oke, sampai di sini dulu ya guys pembahasan kita kali ini dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye!